Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 2 hebat Surabaya dan dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Bu Indah Wardani dari SDN Karas 1 dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan selalu semangat meskipun belajarnya dari rumah. Wah, ada yang sakit? Waduh, ya Bu Indah doakan untuk yang sakit semoga lekas sembuh. Jangan lupa minum obat, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup ya, supaya lekas sembuh dan bisa belajar kembali bersama teman-teman. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kalian mudah dalam menerima pelajaran yang Bu Indah berikan, dan Bu Indah juga bisa mudah untuk menyampaikan pelajaran. Bu Indah pimpin ya nak ya. Nah, tundukkan kepala, jangan terlalu dekat dengan televisi ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan buku tema 8? Oh, pintar sekali, hebat. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bu Indah punya lagu. Nih, tentang ABC. Kalian pasti sudah tahu kan ya? Mari kita nyanyi bersama-sama ya nak ya. ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Inilah A, B, C, D. Ayo bernyanyi, hore! Nah, sudah semangat? Nah, kira-kira hari ini Bu Indah akan memberi materi apa ya nak ya? Ada ABCD. Mari kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Indah akan memberikan materi tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Nah, hari ini Bu Indah akan membahas aturan penggunaan huruf kapital. Ya, apa huruf kapital itu? Beberapa hari yang lalu sudah dijelaskan oleh Bu Iva juga tentang huruf kapital, dan Bu Indah harap kalian masih ingat ya nak ya. Nah, huruf kapital ini coba kalian lihat di layar televisi kalian. Ada dua ini. Yang berwarna biru itu huruf besar. Untuk yang berwarna merah itu huruf yang kecil. Kira-kira yang mana anak-anak? Yang berwarna apa? Oh, hebat. Kelas 2 memang hebat ya. Betul sekali, yang berwarna biru huruf kapital adalah huruf besar. Nah, kalau yang berwarna merah bukan disebut huruf kapital ya. Kita lanjut lagi. Nah, kapan kita menggunakan huruf kapital nak? Yang pertama, huruf pertama di awal kalimat. Nah, yang kedua, huruf pertama pada unsur nama orang ya nak ya. Dan yang ketiga, kata Tuhan dan sebutan kata ganti Tuhan. Yang keempat adalah judul teks. Yang kelima, huruf pertama petikan langsung. Yang keenam, nama hari dan nama bulan. Nah, berikutnya yang pertama Bu Indah berikan contoh ini. Ada kalimat yang pertama nak kita baca. Kita harus semangat meskipun belajarnya dari rumah. Coba kalian perhatikan, di awal kalimat itu ada huruf yang Bu Indah beri warna merah. Nah, yang kedua ada kalimat tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Di awal kalimat juga huruf T itu Bu Indah beri warna dan hurufnya besar atau huruf kapital.
Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap huruf pertama pada sebuah kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Nah, berikutnya penggunaan huruf kapital pada nama, ya, nama orang. Nah, Bu Indah beri contoh di sini, Nak. Ada Benny. Benny sedang belajar berhitung. Benny, nama orang. Yang kedua, Lani bermain bersama Dayu di taman. Lani, di situ ada nama Lani dan nama Dayu. Ya, huruf L-nya besar dan D untuk Dayunya juga besar. Nih, contoh nama-nama orang yang lain selain Benny, Lani, dan Dayu. Di situ ada Siti, ada Edo, ada Udin, dan yang lain. Ya, berikutnya. Penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan dan nama lain Tuhan. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, contoh kalimat pertama, mari kita berdoa kepada Tuhan. T-nya harus huruf kapital, harus huruf besar. Jangan sampai lupa, ya Nak ya. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di situ ada huruf T, T harus besar, Y-nya juga harus besar, M-nya juga harus besar, dan E-nya juga harus besar. Nah, berikutnya Nak, penggunaan huruf kapital pada judul teks. Nah, pada sebuah judul biasanya ya untuk awal kata dari judulnya itu harus diberi huruf kapital, huruf besar. Contoh yang pertama, tikus pemberani. Judul teksnya. Tikus dari huruf T-nya ya, dari kata tikus huruf T-nya harus besar atau harus menggunakan huruf kapital. Pemberaninya P juga menggunakan huruf kapital. Yang kedua, bermain menirukan gerakan binatang. Nah, dari awal kalimat, dari kata ya, menggunakan huruf kapital semua untuk huruf B, M, G, B. Bermain menirukan gerakan binatang. Nah, anak-anak jangan kemana-mana karena Bu Indah akan melanjutkan materi kita. Tetap bersama Bu Indah dalam program Belajar dari Rumah bersama Guru. Hai, kembali lagi bersama Bu Indah dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guru. Nah, anak-anak, kita lanjut lagi ya materi yang Bu Indah berikan. Untuk yang berikutnya adalah penggunaan huruf kapital pada kalimat petikan langsung. Ya, ketika kita menemukan tanda petik, huruf di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang pertama, Edo bertanya, kapan kakak akan pulang? Nah, di situ ada kata tanda petik ya. Yang kedua, bermain sepeda dengan baik ya Nak, seru ibu. Nah, untuk huruf K dan B setelah tanda petik itu harus diawali dengan menggunakan huruf kapital. Ya Nak, berikutnya. Penggunaan huruf kapital pada nama hari dan bulan. Untuk nama hari dan bulan, ya, awal kata menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contoh kalimat pertama. Setiap hari Minggu, anak-anak bersepeda di taman. Hari Minggu, Minggu, M menggunakan huruf kapital. Yang kedua, kakek akan berkunjung ke rumahku pada bulan April. April, nama bulan. Ya, di awal kata juga harus menggunakan huruf kapital. A-nya harus besar. Nah, berikutnya. Nah, Bu Indah mempunyai sebuah teks yang harus kita baca sama-sama. Anak-anak sudah siap? Yuk, kita buka halaman 5, Nak. Mari kita buka bukunya halaman 5. Nah, ini adalah aturan ketika sarapan pagi. Nah, Wina, kok
Anak-anak, dengar ada suara memanggil Bu Indah tidak? Bu Indah! Siapa kira-kira yang manggil Bu Indah? Bu Indah! Sebentar ya, Bu Indah mau tengok dulu ya nak ya. Ternyata Pinky. Nih anak-anak, Pinky. Pinky dari mana sih? Dari tadi dicari-cari Bu Indah. Pinky tadi jalan-jalan Bu Indah, tapi tersesat. Tuh kan? Makanya Pinky jangan jauh-jauh dari Bu Indah. Iya Bu Indah. Maaf ya Bu Indah ya. Nah anak-anak, hati-hati ya. Ketika kalian bermain, jangan sendirian. Dan jangan jauh dari orang tua. Waspada ya. Kalian harus berhati-hati. Dan kemanapun kalian pergi, kalian harus izin. Minta izin orang tua. Ya nak ya? Oke. Pinky, Bu Indah mau baca teks. Pinky diam ya. Teks yang mana Pindah? Ini loh tentang aturan ketika sarapan pagi. Halaman 5 ya anak-anak ya. Bolehkah Pinky membaca bersama dengan teman-teman Pindah? Bagaimana anak-anak? Pinky mau membaca bersama-sama kalian? Kalian mau? Boleh ya? Oke. Ayo Pinky, kita baca ya. Baik Pindah. Ayo teman-teman, kita baca bersama-sama ya. Pindah yang hitung. Oke. 1, 2, 3. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Yang terakhir 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Wah, Pinky hebat. Tepuk tangan untuk Pinky dan teman-teman. Terima kasih Bu Indah. Nah, Pinky hebat. Anak-anak di rumah juga hebat. Sekarang kita bahas ya nak ya. Pinky duduk ya. Baik Bu Indah. Nah, anak-anak, perhatikan teks yang ada di layar televisi kalian. Ada huruf yang Bu Indah beri garis bawah warna merah. Nah, yang diberi garis bawah merah itu adalah huruf kapital. Yang pertama adalah judul teksnya. Tadi sudah disampaikan Bu Indah bahwa judul teks di setiap kata, di awal kata menggunakan huruf kapital. Di situ contohnya huruf A untuk kata aturan, K ketika, S sarapan, P pagi. Begitu juga dengan sarapan pagi ada aturannya, teks yang lain. Nah, yang mau Bu Indah bahas di sini adalah setelah aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara nomor 1 dan 8. Kira-kira ada kalimat yang kurang benar atau tidak ya nak ya? Hebat sekali. Iya, coba ya. Nih, yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Nah, tadi sesuai aturan yang pertama apa ayo? Di awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Nah, pintar sekali. Huruf M-nya untuk kata mencuci jangan lupa nak. Huruf kapital, huruf besar. Nah, itu sudah Bu Indah beri warna merah. Ya. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. D-nya kok masih kecil ya nak ya? Harusnya bagaimana?
Pinter, harusnya menggunakan huruf kapital. Nah, seperti contoh dari Bu Indah berikut. Duduk dengan posisi yang benar, D-nya harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya, yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Pinter, sudah bisa jawab, hebat. M-nya Bu Indah harus besar. Yes. Oke, mengambil makan dan minum dengan tertib. Nah, anak-anak, untuk yang keempat bagaimana? Kita lanjut setelah ini ya. Jangan kemana-mana. Bu Indah dan Pinky akan menemani kalian dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi bersama Bu Indah dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak lanjut lagi ya. Jangan pernah bosan untuk tetap belajar di rumah. Rajin-rajinan belajar, ya nak ya. Oke, kita lanjutkan yang keempat sekarang. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran yang dianut. Awal kalimat harus besar. Ini masih kecil, jadi harus bagaimana? Pintar, diganti anak ya. Berdoa, huruf B-nya harus besar Bu Indah. Pintar, betul sekali. Nah, berikutnya. Ayo, pasti ini sudah pintar semua. Bisa jawab kan ya anak ya? Iya, T-nya sayang. T-nya juga harus besar. Tidak berbicara ketika makan. Berikutnya. Setelah makan, cuci tangan dan berdoa. Harus ya nak ya, setelah makan harus cuci tangan. Jangan lupa berdoa. S-nya nak. Nah, pintar sekali. S-nya harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya. Kalau ini susunlah menjadi kalimat yang benar. Nih. Ini ada di buku kalian. Yang pertama, gambar Udin membawa tong sampah. Bu, kalimatnya kok begini Bu? Iya, ini harus disusun dulu menjadi kalimat yang benar. Ketika sudah menjadi kalimat yang benar, kalian harus menentukan huruf kapital yang digunakan untuk kata berikut yang mana. Ada tong, ada Udin, ada sampah, ada memegang. Kira-kira aturan penggunaan huruf kapital yang mana anak yang harus digunakan? Betul. Udin Bu Indah, Udin kan nama orang ya nak ya? Iya. Nah berikut, Udin memegang tong sampah. Udin menggunakan huruf besar dan diberi garis oleh Bu Indah. Tandanya itu yang harus dirubah. Yang kedua, ada gambar Siti sedang menyapu. Nah kata-katanya di situ belum tersusun rapi. Kalian harus menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Rumah menyapu halaman Siti. Ada nama orang juga di situ, berarti harus dirubah huruf awalnya ya. S-nya Siti harus menjadi huruf besar. Siti menyapu halaman rumah. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh huruf kapital pada judul teks dan pada petikan langsung. Nah, judulnya Kisah Kera dan Ayam. Ada huruf K, K, dan A. Harus dirubah menggunakan huruf kapital. Sudah Bu Indah beri garis. Dan kalian, Bu Indah harap pasti mengerti. Ya nak ya? Nah, kalau kalian penasaran dengan cerita Kisah Kera dan Ayam ini, kalian bisa membacanya pada halaman 160. Ya? Nah, sudah pada kesimpulan anak-anak. Kesimpulan yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama pada sebuah kalimat. Misalnya, Bu Indah tulis di sini ya nak. Ayo menari bersama. Nah, di sini ada kata A. Lebih baik Bu Indah beri tempel ini saja. Oke sayang. Nah, A-nya harus dirubah. Lah, A harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, nama orang ya. Huruf pertama digunakan untuk nama orang. Mari kita
menyanyi. Dayu. Nah, ini sayang, Bu Indah lingkari huruf yang besar. Bu Indah beri huruf ini aja deh, Bu Indah ambil, Bu Indah tempelkan supaya kalian mudah ya nak ya. Nah, tara. Nah, oke. Yang ketiga, Bu Indah ambil contoh dari hari ya, hari. Hari Senin, ayah membeli es krim. Wow, membeli es krim. Kalian pasti suka. Nah, ada S. Bu Indah ambil contoh huruf S. Bu Indah tempel di sini. Lah. Tidak tertempel sayang. Sebentar ya. Belum Bu Indah ambil ini. Nah. Mengerti anak-anak? Mudah bukan? Nah. Kembali lagi. Untuk tugas kalian. Untuk tugas di rumah. Mudah sekali nak. Ada 4 pertanyaan. Pertama, susunlah kalimat di bawah ini, harus disusun dulu. Kemudian gunakan huruf kapital yang benar. Ya, nomor 1 itu disusun menjadi kalimat yang benar. Kemudian gunakan huruf kapital. Jangan lupa hasilnya nanti difoto. Kemudian kirim ke ibu guru. Semangat belajar ya anak ya, meskipun dari rumah. Nah, cukup sekian dari Bu Indah. Terima kasih atas perhatian kalian. Bu Indah mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan Pinky belum bicara sama anak kelas 2 Bu Indah. Nah, mau bicara apa sih Pinky? Teman-teman harus jaga kesehatan ya. Ingat kalau bermain pakai masker. Loh Pinky, sekarang kan masih ada corona. Apa bisa bermain anak-anak? Iya ya Bu Indah. Tetap di rumah saja ya teman-teman ya. Kalaupun memang keluar harus jaga jarak dan selalu cuci tangan setelah pergi dari mana-mana. Oke Pinky, itu pesan yang hebat. Terima kasih Bu Indah. Nah, anak-anak ingat pesan Pinky ya. Harus selalu menjaga kesehatan. Kalau ada yang sakit, ingat harus minum obat. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim ke Bapak Ibu guru kalian. Pinky, ayo kita pamit yuk. Baik Binda. Teman-teman, Pinky minta maaf ya apabila Pinky ada salah. Iya Binda juga. Dadah teman-teman, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam program kesayangan kita berikutnya. Belajar dari rumah bersama guruku. Dadah.